Abu Nawas, sang penyair legendaris dari masa Kekhalifahan Abbasiyah, adalah sosok yang melampaui sekadar kata-kata. Dari kehidupan mewah di istana Khalifah Harun al-Rashid, hingga kritik sosial yang diselipkan dalam syair-syair anggur dan cinta, kisahnya penuh kejutan dan inspirasi. Siapakah sebenarnya Abu Nawas? Apa yang membuatnya begitu dihormati? Meskipun gaya hidupnya penuh kontroversi, mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang penuh kecerdikan, keberanian, dan humor yang menggugah. Abu Nawas, atau yang dikenal sebagai Abu al-Nuwas al-Hasan bin Hani al-Hakami, adalah seorang penyair Arab terkenal dari masa Kekhalifahan Abbasiyah. Ia dilahirkan sekitar tahun 756 Masehi di Ahwas, Persia, yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Islam. Nama panggilannya, Abu Nawas, berasal dari kebiasaannya yang selalu terlihat dengan dua helai rambut panjang di kedua sisi kepala, yang dalam bahasa Arab disebut Nawas. Abu Nawas kecil tumbuh dalam keluarga yang penuh warna. Ayahnya, Hani, adalah seorang tentara Arab dari suku Bani Hakam, sedangkan ibunya adalah perempuan keturunan Persia. Sejak kecil, Abu Nawas memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa, namun kehidupannya tidak lepas dari tantangan. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, dan sang ibu membawa Abu Nawas ke Basra. Disinilah ia mulai belajar bahasa Arab dan memperdalam ilmu sastra di bawah bimbingan ulama dan ahli bahasa terkenal. Abu Nawas juga pernah menjadi murid Khalaf al-Ahmar, seorang penyair terkenal yang memperkenalkannya pada puisi dan tradisi Arab klasik. Abu Nawas hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, yang sangat menghargai seni, puisi, dan sastra. Karena kepiawaiannya dalam menulis syair, Abu Nawas diundang ke istana sebagai penyair resmi. Ia terkenal dengan gaya hidup yang tidak biasa dan sering membuat syair tentang anggur, cinta, serta kecintaannya pada kehidupan yang penuh kegembiraan. Syair-syairnya tidak hanya menampilkan kecerdasan dan kepiawaian berbahasa, tetapi juga sering mengandung kritik sosial yang terselubung, terutama tentang kemunafikan di kalangan istana dan kaum terpelajar. Salah satu tema terkenal dalam syair Abu Nawas adalah Hamriyat, atau syair tentang anggur, yang menggambarkan kenikmatan hidup dalam nuansa humor dan kejujuran yang tak terduga. Meski demikian, ada pula sisi spiritual dari Abu Nawas. Dalam beberapa syairnya, ia menunjukkan perenungan mendalam tentang Tuhan, kehidupan, dan kematian, yang menandakan bahwa ia juga berpikir secara mendalam tentang nilai-nilai keagamaan dan moral. Syair-syair Abu Nawas terus hidup hingga kini, dikenal dengan gaya bahasa yang kuat, kaya akan makna, dan penuh kearifan tersirat. Berikut adalah beberapa syair terkenal dari Abu Nawas, yang memberikan gambaran tentang pemikirannya yang tajam dan penuh dengan sentuhan humor. 1. Syair pujian untuk Allah dan keinsafan diri. Abu Nawas pernah menulis syair yang memperlihatkan sisi keinsafannya dan pengakuan terhadap kelemahan sebagai manusia yang penuh dosa. Syair ini dikenal sebagai salah satu puisi religius terbaik yang pernah ditulisnya. 2. Syair tentang kehidupan di istana. Banyak dari syair Abu Nawas yang menggambarkan kehidupannya bersama Khalifah Harun al-Rashid, baik saat mereka bersantai maupun dalam diskusi intelektual. Syair-syair ini menggambarkan persahabatan, kecerdikan, dan ketulusan hati Abu Nawas dalam menyampaikan pandangannya. 3. Syair kritikan sosial. Abu Nawas sering menggunakan humor dan satire dalam syairnya untuk mengkritik kemunafikan di masyarakat, termasuk di kalangan pejabat istana. Salah satu syairnya bahkan dianggap menyinggung kalangan elit, tetapi ia tetap dihargai karena gaya penyampaiannya yang cerdas dan tak tertandingi. 1. Kecintaannya pada kehidupan bebas. Abu Nawas dikenal menikmati kehidupan bebas, dan seringkali menghabiskan waktunya dengan minum anggur dan bersenang-senang. Namun, meski gaya hidupnya kontroversial, ia dihormati karena kecerdasan dan keterampilannya dalam bersyair. 2. Pengaruhnya pada sastra Arab. Abu Nawas adalah salah satu penyair yang paling berpengaruh dalam sejarah sastra Arab. Gaya dan temanya telah menginspirasi banyak penyair dan penulis setelahnya. 3. Kritik sosial yang cerdas. Abu Nawas tidak takut mengkritik ketidakadilan dan kemunafikan, baik di kalangan elit maupun rakyat biasa.
Syair-syair kritik sosialnya menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam menyampaikan pesan moral. Abu Nawas meninggal dunia sekitar tahun 814 Masehi di Baghdad. Penyebab kematiannya tidak jelas, tetapi beberapa riwayat menyebutkan ia wafat dalam kondisi yang tenang. Abu Nawas dikenang sebagai penyair besar yang unik, seorang tokoh yang mampu menjembatani antara kehidupan duniawi dan spiritual dengan gaya yang cerdas, humoris, dan jujur. Warisannya dalam dunia sastra tetap hidup, bahkan syair-syairnya terus dibaca dan dinikmati oleh berbagai kalangan hingga kini. Di Indonesia, seringkali terjadi kekeliruan antara tokoh Abu Nawas dengan Nasruddin Hodja, seorang sufi satirikal. Padahal, keduanya adalah individu yang berbeda dan hidup di zaman yang berlainan. Abu Nawas hidup di Baghdad pada abad ke-8 Masehi, di era Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin. Pada masanya, ia lebih dikenal karena karya-karya puisinya daripada kehidupan sufi dan humor yang dimilikinya. Sementara itu, Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi, di masa Kesultanan Seljuk Rum, dan lebih dikenal karena humor khasnya, bukan sebagai seorang sastrawan seperti Abu Nawas. Salah satu alasan mengapa keduanya sering disalahpahami adalah karena memiliki beberapa kesamaan, yaitu keduanya seorang sufi yang humoris dan memiliki kedekatan dengan penguasa pada zaman mereka. Kisah Abu Nawas seringkali tidak hanya berkaitan dengan syair dan puisinya, tetapi juga dengan berbagai peristiwa humoris dan penuh hikmah yang melibatkan para ulama sezamannya. Berikut adalah beberapa kisah yang muncul dari cerita rakyat terkenal antara Abu Nawas dan ulama di masanya. Abu Nawas dan Imam Syafi'i. Menurut salah satu riwayat, ketika Abu Nawas wafat, Imam Syafi'i awalnya enggan untuk mensyalati jenazahnya. Namun, saat jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, sebuah kertas ditemukan di kantong bajunya yang berisi syair berikut. Ya Tuhanku, dosa-dosaku begitu banyak dan besar, namun aku tahu bahwa ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang yang baik yang dapat berharap kepadamu, lalu kemana lagi pelaku maksiat seperti diriku ini harus berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu dengan segala kerendahan dan kehinaanku, seperti yang telah kau ajarkan. Jika kau menolak tanganku, siapa lagi yang akan menunjukkan kasih sayang? Hanya harapan dan keyakinan akan keindahan ampunanmu yang ada padaku, dan aku menyerahkan semuanya kepadamu setelah ini. Setelah membaca syair itu, Imam Syafi'i tak dapat menahan tangisnya. Ia pun langsung mensyalati jenazah Abu Nawas bersama jamaah yang hadir. Seperti banyak kisah tentang Abu Nawas, cerita ini lebih bersifat folkloristik dan mungkin tidak memiliki basis sejarah yang kuat. Kisah-kisah semacam ini seringkali ditemukan dalam literatur lisan dan tulisan sastra Arab klasik, serta hikayat yang mengandung pelajaran moral. Abu Nawas meninggalkan warisan besar dalam dunia sastra Arab, dengan syair-syair yang penuh kecerdasan, humor, dan kritik sosial. Sebagai seorang penyair, ia bukan hanya terkenal karena gaya hidupnya yang bebas, tetapi juga karena pemikiran-pemikiran tajamnya yang mencerminkan keprihatinan terhadap nilai-nilai sosial dan moral. Hingga kini, karyanya terus menginspirasi generasi penyair dan pembaca yang menghargai keindahan bahasa dan kedalaman makna.